Debat ini akan saya mulai dalam hitungan mundur. 3, 2, 1. Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah upaya untuk memajukan pertumbuhan, budi pekerti, kekuatan batin, pikiran, dan tubuh anak agar kehidupannya selaras dengan dunia. Sehingga anak tumbuh menjadi manusia yang merdeka, bahagia, serta bermanfaat bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, hadirin yang berbahagia, serta teman sepemikiran bangsa Indonesia. Perkenalkan, saya Davi Nur Mahendra, siswa kelas 11 dari SMA Negeri 1 Menjaya. Salah satu perwakilan lomba debat bahasa Indonesia dalam ajang SMA Award tahun 2025 dengan mosi perdebatan yakni pendidikan klasik dan progresif. Definisi pendidikan klasik secara singkat dapat diartikan peristiwa di mana kegiatan belajar mengajar terstruktur pemimpin guru dengan kediskusi atau latihan minimal didorong oleh siswa diajarkan terutama melalui teks. Sedangkan definisi pendidikan progresif adalah memposisikan guru sebagai fasilitator dengan fokus pada diskusi yang dapat memanfaatkan sumber-sumber artikel, berita, buku fiksi, dokumenter, dan makalah akademis dari berbagai bidang sains, sejarah, dan lain-lain. Untuk tujuan perdebatan ini, sekolah menengah mengacu pada sekolah dengan siswa berusia 14 hingga 18 tahun. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, untuk pertama kalinya saya tegas menolak dalam mosi perdebatan kali ini dikarenakan yang dimana pendidikan klasik maupun progresif tidak cukup relevan karena berbagai dasar. Di sini saya akan menyampaikan 3 poin penting yang dapat melatar belakangi mengapa saya akan tegas menolak mosi perdebatan kali ini. Dewan Juri yang terhormat, beberapa kesalahan bahwasanya pendidikan klasik maupun progresif mempunyai beberapa kesalahan. Yang pertama, Dewan Juri yang terhormat, di mana pada pendidikan klasik terdapat potensi kurikulum sempit yang dimana siswa-siswi cenderung fokus pada materi inti dan spesifik yang dapat membatasi pemahaman siswa di luar bidang tersebut. Siswa-siswi tidak cukup dalam berpikir kritis dan tidak cukup mampu dalam menyampaikan sudut pandang. Siswa-siswi akan terpaku terhadap suatu pemikiran saja. Maupun pada pendidikan progresif, Dewan Juri yang terhormat, pada dasarnya pendidikan progresif di mana siswa-siswi lebih aktif mengeluarkan pendapatnya sehingga mereka akan lupa dengan potensi dasar setiap pemikirannya. Tentunya akan terdapat pondasi pengabaian keterampilan dasar, ada resiko mengabaikan pengetahuan dasar atau keterampilan fundamental di mana pembelajaran berbasis pengalaman yang lebih luas. Siswa-siswi yang akan lebih mengacu dan menentang sesuai dengan pengalaman mereka sendiri. Yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, pendidikan klasik siswa-siswi kurang mampu dalam beradaptasi dengan perkembangan modern saat ini, di mana siswa-siswi memberikan dasar pengetahuan yang mendalam dan kokoh sehingga tidak dapat memperbarui cukup tegas pendidikan tersebut. Dewan Juri yang terhormat, di lain sisi pendidikan progresif tidak relevan karena siswa-siswi tidak dapat mampu memperbarui dengan cukup tegas pendidikan tersebut. Dewan Juri yang terhormat, di lain sisi pendidikan progresif tidak relevan karena siswa-siswi akan lebih banyak kurang dalam literasi. Siswa-siswi lebih dapat fokus pada individu yang dapat berpotensi melemahkan struktur kelas. Dewan Juri yang terhormat, masuklah kita pada poin ketiga yang dimana pendidikan klasik dan progresif tidak sangat sesuai dikarenakan kedua konsep pendidikan tersebut. Pendidikan tidak dapat memberikan atau melengkapi solusi satu sama lain, yang dimana pelajar tidak dapat dilandasi pondasi dasar yang kuat dikarenakan dari definisi pendidikan klasik maupun progresif sendiri. Pelajar memiliki ketergantungan terhadap pengalaman mereka. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, apabila dari tim pro atau pemerintah menyatakan pendidikan klasik dan progresif dapat meningkatkan pola belajar mereka, maka hal ini dapat tegas kami tentang. Kesalahan pemahaman antara pondasi dasar terhadap sisi pendidikan klasik dan berpikir kritis namun hanya berlandaskan pengalaman saja. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, kedua sisi tersebut terdapat ketimbangan dalam sistem pendidikan akan sangat berbahaya terhadap pelajar. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, kami mengajak untuk dapat sepemikiran terhadap tim kontra yang dimana sistem pendidikan ini dapat dilakukan secara bertahap agar pelajar mampu dan tegas terhadap suatu pendidikan.